PUEBI merupakan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. PUEBI ini diresmikan oleh sekarang Gubernur DKI Jakarta. Tahu nggak? Ya, Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan inilah yang meresmikan PUEBI dan mengupdate-nya di website di website pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian dengan dia melaunchingnya juga dengan melakukan seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan pendidikan terkait bahasa tentunya untuk para pendidik baik dosen ataupun guru. Oke, di dalam PUEBI ini ada 5 sub yang diperbaiki, mulai dari pemakaian huruf kapital, penulisan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur harapan, pemakaian tanda baca. Kita mulai dengan pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital sudah tahu lah semua ya, itu di awal kalimat. Kedua, berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, berarti Al-Quran. Kemudian Allah, Yesus itu menggunakan huruf kapital. Nama orang sudah jelas ya, Novia Angela berarti N-nya kapital, A-nya kapital. Kemudian tahun, bulan, hari, hari raya, peristiwa sejarah, berarti Januari, Februari itu huruf kapital di awalnya. Kemudian hari raya Idul Adha, Idul Fitri, Natal itu juga kapital. Senin, Selasa, Rabu itu juga kapital. Kemudian nama resmi badan, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan serta nama dokumentasi resmi seperti Esa Unggul, Universitas Esa Unggul itu menggunakan nama resmi badan atau lembaga, itu huruf kapital. Kemudian huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya Ibu Sylvia, I-nya kapital. Ibu Novia, I-nya kapital. Tapi ingat ya, namanya juga loh. S-nya Sylvia kapital, N-nya Novia kapital, Ibu Dewi, I-nya kapital, D-nya pun kapital. Bapak Wahid, Bapak Laris itu B-nya kapital semua, dan nama orang sudah jelas kapital. Berikutnya penulisan huruf miring. PUEBI juga memperbaiki penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam karangan dan dalam tulisan tangan atau ketikan harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Nah, ini nih. Huruf miring dalam cetakan yang menuliskan nama buku. Ini biasanya di daftar pustaka yang sering terlihat. Jadi gini ya anak-anak. Jadi kalau misalnya ketika kalian menuliskan, kan daftar pustaka udah tahu ya, judul bukunya itu harus miring kan ya. Nah, untuk kalian menulis, nih di bawah ini udah kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Jika kalian diketik itu baru huruf miring atau kontrol I. Tetapi jika kalian tulis tangan itu cukup di garis bawah 1. Gitu loh. Atau kata-kata asing juga ditulis dengan penulisan huruf miring. Kemudian penulisan kata baku dan tidak baku. Baku ini berarti resmi atau digunakan dalam ragam formal, dan tidak baku itu tidak resmi atau digunakan non formal. Ini sudah jelas ya. Ragam formal, ragam santai sudah jelas. Kemudian penulisan unsur serapan berdasarkan taraf integrasinya. Unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 2. Unsur yang sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, poin 1. Unsur yang sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia ini contohnya adalah kita menyerap seluruhnya, yaitu disebut dengan adopsi. Yaitu edit, bus, mall, supermarket, internet, gadget, itu budget, itu kita menggunakan adopsi. Jadi kita mengambil seutuhnya, seluruhnya, sepenuhnya gitu loh. Sedangkan unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, ini jadi kita menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kayak misalnya communication atau communication gitu ya.
Kan diserap ke bahasa Indonesia komunikasi. Organization diserap ke Indonesianya organisasi. University diserap ke Indonesianya universitas. Nah, itu yang pengucapan dan penulisannya, pengucapannya tadi ya universitas, gitu loh. Bukan kok university atau universitas. Itu kan pengucapan dan penulisannya itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Gitu loh. Itu disebut dengan adaptasi. Berikutnya tanda baca. Nih, ada banyak tanda baca nih yang kalian lihat nih, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik, tanda petik tunggal, tanda ulang, tanda garis miring, penyingkat atau apostrof. Nah, ini semuanya digunakan dalam pemakaian tanda baca sesuai dengan konteks kalimatnya. Berikutnya, Bu, contohnya apa sih, Bu, dari EYD ini yang sudah diperbarui dalam PUEBI? Ini ada beberapa kata yang mungkin dari EYD sudah diperbarui ke PUEBI, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah jadi Assalamualaikum W.W. Al-Quran itu kan al strip Quran, sudah diganti jadi Al-Quran. Azan A-D-Z-A-N ternyata sudah azan. Zuhur Z-H-U-R itu sudah zuhur. Hisab isab. Merek M-R-E-K jadi merek. Kemudian nih udah ada swafoto atau selfie ya. Kemudian kalau di PUEBI-nya swafoto, kalau mungkin kita taunya selfie ternyata swafoto. Kemudian website, cek di website ternyata sudah laman. Email ternyata sudah post-l. Kemudian netizen nih banyak komentar ini nih gitu. Ternyata sudah ganti jadi warganet di PUEBI. Kemudian offline itu luring, online itu daring. Itu beberapa contoh dari kata-kata yang EYD berubah menjadi PUEBI. Oke, dari sekian pertemuan kita, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di forum. Mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke forum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.